Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya kita belajar tentang kalimat tunggal dan kini kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang merupakan dari kebalikan kalimat tunggal. Disebut juga dengan kalimat kompleks atau kalimat rumit. Kebalikan dari kalimat simpleks atau kalimat sederhana. Mempelajari kalimat majemuk akan sangat mudah jika kita sebelumnya sudah mempelajari dan menguasai materi kalimat tunggal. Kita akan masuk kepada ciri-ciri kalimat majemuk. Yang pertama, memiliki struktur yang ganda lebih dari satu, sedangkan kalimat tunggal di video lain kita sudah mempelajari bahwa ia memiliki satu struktur. Ciri kedua, dapat dipecah menjadi beberapa kalimat tunggal, baik kalimat tunggal yang utuh ataupun tidak utuh. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki konjungsi. Ciri yang pertama, memiliki struktur ganda pada subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu, atau pada pelengkap, di mana masing-masingnya jika memiliki struktur lebih dari satu, maka itu adalah bagian atau ciri yang tampak dari sebuah kalimat majemuk, yang disebut juga dengan kalimat rumit atau disebut juga dengan kalimat kompleks. Berikut ini contoh sebuah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Subjeknya yang lebih dari satu, atau contoh kalimat yang memiliki predikat lebih dari satu. Terdapat juga contoh objek lebih dari satu, keterangan tempat lebih dari satu, atau keterangan waktu yang lebih dari satu. Karena kalimat majemuk memiliki struktur yang lebih dari satu, memiliki konjungsi di mana aneka atau keberagaman kalimatnya jauh lebih luas dibanding kalimat tunggal, akan muncul beberapa jenis yang membedakan, dan pembeda tersebut terbagi menjadi tiga, yakni setara, rapatan, dan bertingkat. Kita menyebutnya kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, dan kalimat majemuk bertingkat. Dari tiga jenis ini, kita bisa ketahui dengan mudah melalui penggunaan konjungsi atau penggunaan kata sambung. Konjungsi pada kalimat majemuk rapatan dan kalimat majemuk setara itu ada konjungsi dan, atau, tetapi, serta, padahal, sedangkan, melainkan. Kita ambil satu contoh. Konjungsi dan. Ada sebuah kalimat, ayah pergi ke kantor dan ibu berbelanja ke pasar. Jika kita pecah kalimat ini menjadi dua kalimat tunggal, yaitu kalimat pertama, ayah pergi ke kantor, kalimat kedua, ibu berbelanja ke pasar. Penggunaan konjungsi dan. Di sini ada dua kegiatan, dua aktivitas yang berbeda, di mana masing-masingnya bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bergantung pada kegiatan yang lain. Kegiatan ayah pergi ke kantor dalam kalimat ini tidak bergantung sepenuhnya, sebagian ataupun sebagian kecil terhadap kegiatan ibu berbelanja ke pasar. Dan ketika dua kalimat itu bergabung menjadi sebuah kalimat majemuk, ayah pergi ke kantor dan ibu berbelanja ke pasar,
sebuah kalimat yang menjelaskan dua kegiatan secara langsung, yang tidak diiringi kaitan khusus sebab akibat atau syarat antar masing-masing kegiatan. Jenis kalimat seperti ini kita kenal dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara. Itu tadi penggunaan atau contoh kalimat majemuk setara. Kemudian yang kedua, masih penggunaan konjungsi dan. Aku dan dia mengerjakan tugas di sekolah. Konjungsinya masih sama, yaitu menggunakan dan. Jika kita pecah kalimat ini menjadi beberapa kalimat tunggal di mana strukturnya masing-masing hanya satu, maka kalimat pertama, aku mengerjakan tugas di sekolah. Kalimat kedua, dia mengerjakan tugas di sekolah. Apabila kita gabung tanpa menghilangkan kata yang tentunya sama, maka ini menjadi mubazir. Aku mengerjakan tugas di sekolah dan dia mengerjakan tugas di sekolah. Mubazir, terlalu banyak kata yang sama dalam sebuah kalimat. Digabunglah, dirapatkan kata-kata yang sama, dilesapkan, dihilangkan menjadi sebuah kalimat yang utuh. Aku dan dia mengerjakan tugas di sekolah. Ini disebut dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk rapatan. Selanjutnya ada kalimat majemuk atau kalimat kompleks bertingkat. Ciri-ciri yang mudahnya yaitu penggunaan konjungsi pada jenis kalimat majemuk bertingkat. Sesudah, sebelum, dan, tanpa, secara, dan sebagainya. Di mana penggunaan konjungsi dan kalimat jenis ini, jika kita perhatikan bersama, di sini terdapat syarat, sebab akibat, ataupun cara. Kita ambil satu contoh. Aku akan datang jika ia tidak marah. Penggunaan konjungsi di sini adalah kata jika. Kita lihat, kita pecah menjadi dua kalimat. Aku akan datang, kalimat kedua, dia tidak marah. Digabung, aku akan datang jika dia tidak marah. Di sini tidak ada unsur rapatan, tidak ada yang dilesapkan, tidak ada yang dihilangkan kata. Namun, peran makna dari masing-masing kalimat ketika tunggal dan ketika majemuk itu berbeda, di mana terdapat syarat di dalamnya. Kita akan ambil contoh yang kedua. Contoh ini sedikit lebih rumit dibanding sebelumnya. Aku sangat sedih ketika mendengar bahwa kakek meninggal. Jika kita bagi menjadi dua kalimat, maka kalimat pertama adalah aku sangat sedih. Aku sebagai subjek, sangat sedih sebagai predikat. Kemudian kalimat kedua, aku mendengar bahwa kakek meninggal. Aku menjadi subjek, mendengar menjadi predikat, kakek meninggal sebagai objek. Namun di sini terdapat kata bahwa, di mana kata bahwa juga masih konjungsi, bukan hanya kata ketika konjungsi. Maka kalimat kedua bisa dipecah kembali menjadi aku mendengar dan kakek meninggal. Maka akan kita temukan tiga kalimat tunggal di sini, yakni aku sangat sedih, aku mendengar, dan kakek meninggal. Ada satu kalimat yang tidak utuh keberadaannya setelah dia menjadi sebuah kalimat tunggal, yaitu kata aku mendengar. Ketika dikatakan kata aku mendengar, muncul pertanyaan, mendengar apa? Disinilah peran kalimat ketiga berfungsi juga sebagai objek bagi kalimat kedua. Rumit bukan? Ada syarat, ada sebab akibat, ada juga penggunaan kalimat yang tidak utuh. Nah, jenis yang seperti ini
disebut dengan jenis kalimat majemuk bertingkat. Bagaimana? Sulit atau mudah? Jika ini terasa sulit, percayalah bahwa kamu sudah berusaha dengan baik. Silahkan ulangi lagi pembahasan contoh sederhana tadi. Bisa diulangi beberapa kali. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi, termasuk materi kalimat majemuk atau kalimat kompleks hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.